Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Ketemu ibu lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan bahas mengenai gerak pada tumbuhan. Hai, sudah siap untuk belajar? Alat tulisnya sudah disiapkan? Kalau ada yang kalian anggap itu penting, kalian bisa catat ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah-istilah penting dalam gerak pada tumbuhan. Itu 1. Gerak, 2. Rangsang, 3. Inersia, 4. Elastisitas, 5. Tegangan permukaan. Mengapa istilah-istilah penting itu ya? Agar kita mengetahui dan dapat menjelaskan gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan pada bagian-bagian tertentu. Misalnya pada ujung tunas ataupun ujung akar. Gerak pada tumbuhan itu dibagi dengan 3. 1. Gerak endomon atau biasa dikenal dengan automon, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam tumbuhan. 2. Gerak esionom atau biasa dengan istilah etiomon, yaitu gerak yang dipengaruhi faktor dari tumbuhan. Faktor luar dari tumbuhan ya, maksudnya. Terus yang terakhir adalah gerak higroskopis, yaitu gerakan sebagian tumbuhan karena adanya perubahan kadar air. Contoh gerak higroskopis, misalnya gerak membuka tutupnya kotak spora. Terus pecahnya buah tanaman polong. Ini contoh-contoh gerak higroskopis. Gerak esionom dibedakan menjadi 3. Tropisme, nasti, dan taksis. Yang termasuk tropisme apa aja Bu? Ini fototropisme, geotropisme, tikmotropisme. Kalau fototropisme itu adalah gerak ke arah datangnya cahaya, misalnya ujung batang ya. Kalau geotropisme adalah gerak tumbuhan karena adanya gaya gravitasi, misalnya ujung akar ke arah bumi. Tikmotropisme adalah gerak karena adanya sentuhan, misalnya membelitnya sulur tanaman pada dahan atau tajir. Gerak nasti, yaitu dibagi lagi ini gerak nasti, ada fotonasti, seismonasti, niktinasti, termonasti, dan terakhir ada nasti kompleks. Apa itu Bu fotonasti? Fotonasti adalah gerak karena faktor cahaya. Mekarnya bunga pukul 4. Terus seismonasti yaitu gerak karena getaran menutupnya daun ya, Venus. Terus niktinasti, gerak pada malam hari menutup daun majemuk. Termonasti yaitu gerak karena rangsangan suhu. Jadi kalau ada perubahan suhu, dia membuka dan menutup. Nasti kompleks yaitu gerak dipengaruhi oleh banyak faktor. Membuka dan menutupnya stomata. Ada di mana stomata? Ya, di bawah permukaan daun. Terakhir adalah gerak taksis. Contohnya adalah gerak kloroplast ke arah cahaya. Geotropisme negatif itu ke atas ya. Kalau geotropisme positif itu arahnya ke bawah. Nah, ini niktinasi. Contohnya adalah daun petai Cina yang menutup pada saat malam hari. Kalian bisa lihat, kalian bisa buktikan benar nggak nih niktinasi pada tanaman daun petai Cina. Kalau siang hari itu bagaimana bentuknya, kalau malam hari bagaimana bentuknya. Putri
malu. Nah, gerak nasti ini. Itu kalau disentuh dia akan menutup. Kalau ini kalian sudah pernah lihat ya. Foto nasti. Nah, ini membuka dan menutupnya berdasarkan suhu. Kalau pagi hari dia menutup. Kalau sore hari jam 4 dia akan membuka. Makanya dikenal dengan bunga jam 4 sore. Stigmotropisme, yaitu gerak sentuhannya. Ini yang sulurnya melekat kepada tajir atau batang misalnya batang bambu atau apa. Dia memang tanaman merambat gitu. Ya, jadi harus berdiri. Kalau dia mau berdiri tegak, dia harus dirambatkan di batang dulu. Oke, terakhir adalah fototropisme. Fototropisme ini adalah daun dan batang akan menuju ke arah datangnya cahaya. Kalau untuk bisa membuktikan, kita lihat tanaman-tanaman yang arah cahayanya, misalnya ada yang dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Nanti dia kalau misalnya yang memang tanaman itu mempunyai sifat fototropisme, kalau cahayanya dari sebelah kiri, nanti dia akan terus ke kiri terus. Tuh. Nah, ini dia Venus. Venus ini yang seperti memakan serangga. Tanaman yang memakai serangga. Jadi caranya gimana? Kalau serangga menempel di bunga tersebut nanti akan menutup. Jadi sesuatu yang ditempelkan di bunga dia akan langsung menutup. Kalau kita misalnya pakai kayu, kita coba tempelkan kayu tersebut, nanti dia akan menutup. Oke, demikian dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu kasih contoh soal supaya kalian bisa kerjakan, bisa latihan di rumah. Ini alamatnya. Kalian bisa nanti klik di portal belajar SMP ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.